Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komponen-komponen pada penelitian. Nah, apa saja komponen-komponen yang termasuk dalam penelitian? Yang pertama ada permasalahan, kedua ada teori ilmiah, kemudian ada variabel, ada hipotesis, ada populasi dan sampel, dan juga ada data. Nah, kita mulai dengan permasalahan. Penelitian itu biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah gitu ya? Masalah ini adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kemudian bisa juga diartikan sebagai kesenjangan antara kebutuhan dengan apa yang tersedia, kemudian juga kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada gitu. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk menutup kesenjangan-kesenjangan tersebut. Nah, masalah dalam penelitian itu diekspresikan dalam kalimatannya. Biasanya kita kenal sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya penyampaiannya dengan kalimatannya ya, bukan dengan pernyataan. Nah, sumber masalah. Sumber masalah ini ada beberapa. Ini jadi hal-hal apa yang bisa kita observasi atau bisa kita gunakan sebagai sumber masalah. Yang pertama ada observasi masalah. Observasi masalah ini adalah biasanya kita mengobservasi, kita melihat hubungan yang belum memadai, kemudian adanya misalnya tradisi-tradisi tanpa dasar ilmiah. Ini contohnya seperti misalnya kita orang kalau masuk angin dikeroi gitu ya. Orang kalau masuk angin dikeroi. Ini kan merupakan tradisi yang mana dasar ilmiahnya tidak atau belum ada seperti itu. Nah, dari sini ini kita mencari apa sih dasar ilmiah, kenapa orang-orang zaman dulu itu kalau masuk angin itu dikeroi, apakah benar-benar bisa mengurangi kembung misalnya, ataukah bagaimana gitu mekanismenya. Itu namanya observasi masalah. Kita mencari tradisi-tradisi yang tidak ada dasar ilmiahnya. Kemudian sumber masalah yang kedua adalah deduksi dari teori. Jadi deduksi dari teori ini contohnya adalah kita menemukan konsep-konsep yang belum diterapkan. Kita menemukan teori-teori yang belum diterapkan. Jadi kita mencoba menerapkan teori-teori tersebut. Bagaimana hasilnya? Sehingga itu akan menjadi temuan praktik dari teori tersebut. Kemudian ada sumber masalah yang berasal dari kepustakaan hasil penelitian. Kepustakaan hasil penelitian ini maksudnya, misalnya kita menemukan penelitian, kita sedang mencari referensi ya, jadi kita sedang mencari ide. Kita mencari ide, kita mau penelitian apa ya, misalnya untuk tugas akhir seperti itu. Kita mau penelitian apa ya? Nah, kita akan mencari ide dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Nah, apabila kita melakukan penelitian-penelitian tersebut, baik menggunakan modifikasi atau tidak menggunakan modifikasi, itu namanya kita melakukan replikasi penelitian. Dan itu proses yang sedang kita jalani itu adalah proses kita mencari masalah berdasarkan kepustakaan hasil penelitian. Nah, penelitian-penelitian yang kita lakukan dengan atau tanpa modifikasi itu akan meningkatkan validitas penelitian tersebut gitu. Jadi penelitian yang baik itu adalah apabila penelitian tersebut dilakukan berulang-ulang itu akan menghasilkan hasil yang sama gitu. Itu penelitian yang bagus, yang valid. Jadi apabila diulang lagi dengan operator yang berbeda, dengan metode yang sama, atau dengan modifikasi, itu tidak akan mengubah makna hasil penelitian tersebut. Penelitian yang baik. Kemudian dari teman-teman kalau melihat tugas akhir kakak tingkat itu biasanya juga ada saran dan kesimpulan ya. Kesimpulan dan saran. Nah, pada bagian saran itu biasanya peneliti tersebut, penulisnya itu akan memberikan rekomendasi penelitian apa yang
selanjutnya perlu dilakukan gitu. Jadi kontinu dengan apa yang sudah penulis tersebut lakukan seperti itu. Nah, rekomendasi peneliti ini bisa menjadi sumber ide kita juga seperti itu, bisa menjadi sumber masalah yang bisa kita eksplor seperti itu. Kemudian masalah sosial di sekitar kita. Jadi ini bisa juga disebut dengan hot news ya. Kalau sekarang apa ya, misalnya dalam 1 tahun terakhir ini ada pandemi seperti itu. Jadi orang berlomba-lomba untuk melakukan penelitian mengenai COVID-19. Dilihat dari berbagai aspek, misalnya dari aspek biologi, dari aspek dari aspek biologi itu maksud saya misalnya kita melihat dari aspek virus itu sendiri. Kemudian kita melihat dari kesehatan, artinya bagaimana virus itu menjangkiti tubuh manusia dan apa yang bagaimana mekanismenya seperti itu. Kemudian dari misalnya teknologi atau metode untuk deteksinya, atau kalau melihat dari sisi hukum misalnya, dari sisi humaniora seperti itu juga merupakan salah satu sumber masalah. Jadi apa yang sedang tren di sekitar kita itu merupakan sumber masalah. Kemudian yang terakhir ada pengalaman pribadi. Tentu ada kita pernah mengalami sesuatu hal yang membuat kita bertanya-tanya gitu. Kok bisa ya terjadi begini gitu. Misalnya nih contohnya. Kita kalau dulu ya, orang zaman dulu misalnya giginya copot, kita suruh kumur-kumur air garam gitu. Gigi copot, kita suruh kumur-kumur air garam. Itu pernah kita lakukan misalnya. Kemudian, kok iya ya, kok pendarahannya berhenti gitu. Apa ya yang terjadi seperti apa yang terjadi antara atau apa hubungannya antara luka dengan luka atau pendarahan dengan pemberian air garam gitu. Jadi itu merupakan contoh misalnya pengalaman pribadi. Ini juga merupakan sumber masalah. Nah, sumber masalah ini sebenarnya ada gitu ya, ini tersebar di sekitar kita. Cuma kita memang harus peka gitu. Ketika kita mencari masalah, kita harus peka. Nah, kepekaan itu bisa kita bisa dibantu ya. Kepekaan itu bisa dibantu dengan ini metode-metode ini, deduksi dari teori, observasi masalah, pustakaan hasil penelitian, masalah sosial, dan pengalaman pribadi. Kemudian, nah, permasalahan itu ada permasalahan yang sifatnya deskriptif, ada asosiatif, dan juga ada komparatif. Kita akan bahas satu-satu. Permasalahan yang sifatnya deskriptif itu tidak membuat perbandingan antar variabel. Permasalahan yang sifatnya deskriptif itu tidak membuat perbandingan antar variabel. Contohnya seperti ini. Seberapa besar efektivitas model pembelajaran jigsaw terhadap prestasi belajar siswa? Seperti itu. Kemudian atau seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Ini kan tidak membuat komparasi ya, kita hanya ingin memberikan gambaran gitu. Penelitian-penelitian seperti ini kita hanya ingin memberikan gambaran akan sesuatu hal. Pada judul yang pertama ini ingin melihat gambaran akan efektivitas model pembelajaran jigsaw terhadap prestasi belajar. Kita tidak melihat hubungan antara variabel tersebut, variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Kemudian kalau penelitian yang komparatif, ini biasanya membandingkan satu variabel atau lebih pada 2 sampel atau lebih pada waktu yang berbeda. Misalnya, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Gitu. Ini kan berarti kita membandingkan antara satu variabel, kita membandingkan 2 variabel ya, antara prestasi belajar dengan subjek penelitiannya sekolah A dan sekolah B. Jadi ini kita membandingkan gitu. Kalau penelitiannya perbandingan seperti ini, maka ini disebut permasalahan yang komparatif karena kita membandingkan satu variabel atau lebih terhadap 2 sampel atau lebih pada waktu yang berbeda. Kalau yang di sini ini yang kita lihat di sini ini adalah kita anggap variabelnya ini adalah prestasi belajar, kemudian sampelnya murid sekolah A dan sekolah B. Ini untuk memudahkan pengertian dari permasalahan komparatif ya. Ini bahwa variabelnya merupakan prestasi belajar, kemudian sampelnya itu ada 2 sekolah A dan sekolah B. Jadi kita membandingkan prestasi belajar antara sekolah A dengan sekolah B. Ini namanya permasalahan komparatif.
Kemudian ada juga permasalahan yang asosiatif. Permasalahan yang asosiatif ini adalah menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya seperti ini. Adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah? Gitu. Adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah? Ini contohnya permasalahan yang asosiatif. Ini kalau contoh di bidang kesehatan ya misalnya. Bagaimana hubungan antara pengetahuan pasien diabetes mellitus terhadap penata laksanaan diabetes mellitus, misalnya seperti itu. Ada nggak sih hubungan antara pengetahuan seseorang atau pengetahuan pasien terhadap penyakit diabetes mellitus dengan penata laksanaan? Artinya dengan bagaimana nanti dia akan menjalani hari-harinya? Apakah pasien yang mengetahui tentang atau mempunyai pengetahuan tentang penyakit diabetes mellitus berikut apa itu penyakitnya, kemudian bagaimana menanganinya, terus dietnya, pola hidup sehatnya seperti itu dengan pasien yang tidak tahu menahu tentang diabetes mellitus, apakah mereka ini sama dalam artian apakah mereka bisa menjaga kesehatannya dengan cara yang sama seperti itu. Nah, ini merupakan permasalahan yang asosiatif. Kita mencari hubungan antara pengetahuan tentang diabetes mellitus dengan penata laksanaan diabetes mellitus seperti itu. Bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah? Jadi ketika saya menulis identifikasi masalah, ini bukan salah satu subbab dalam bab 1 ya. Identifikasi masalah ini maksud saya bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah. Caranya yang pertama adalah menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Perlu segera dicari penyelesaiannya. Jadi ketika kita sudah mempraktekkan tadi bagaimana cara mencari masalah tadi, sumbernya ada banyak ya, ada observasi, ada pengalaman pribadi, ada kepustakaan dan seterusnya. Itu kita akan menemukan banyak sekali masalah biasanya. Kalau kita peka, kita akan menemukan banyak masalah. Yang mana masalah itu nanti harus kita buat skala prioritasnya gitu. Jadi mana dulu masalah yang perlu segera dicari penyelesaiannya, itulah yang akan menjadi prioritas penelitian kita. Nah, identifikasi masalah ini sebenarnya adalah pengelompokan dan juga pemetaan secara sistematis berdasarkan keahlian peneliti. Nah, setelah ditemukan masalah-masalah dari hasil observasi kita tadi, karena akan menemukan masalah itu ya. Nah, mana sih yang merupakan keahlian kita itu? Itulah yang nanti juga akan kita eksplor gitu. Jangan kita mencari masalah, kita sudah mendapatkan list atau daftar masalah, tapi yang kita ambil sebagai masalah atau topik penelitian kita itu bukan bidang kita. Jangan seperti itu. Kemudian, apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengidentifikasi masalah? Yang pertama adalah esensi. Esensi ini maksudnya adalah urutan yang paling penting. Jadi tadi ketika kita sudah mengidentifikasi masalah-masalah apa yang hasil observasi kita tadi ya, kita akan menemukan banyak masalah. Kemudian masalah-masalah itu akan kita urutkan mana yang paling penting gitu, sehingga perlu segera dicari penyelesaiannya. Kemudian urgent atau mendesak, mana masalah yang mendesak. Kemudian manfaat. Manfaat ini maksudnya adalah apabila masalahnya dipecahkan maka ada manfaatnya gitu untuk masyarakat dan untuk akademisi. Jangan sampai kita mencari solusi atau menyelesaikan masalah tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Nah, untuk apa ini gitu ya. Jadi harus ada manfaatnya. Kemudian ini contoh ya, contoh identifikasi masalah dalam bidang pendidikan. Ini ada 4 aspek. Ada proses pembelajaran, ada siswa, guru, dan hasil belajar. Nah, ini biasanya mana dulu yang akan kita teliti sesuai dengan bidang keahlian kita. Kalau kita ahli dalam pembuatan media pembelajaran, maka kita akan mengeksplor mengenai proses pembelajaran. Jadi menggunakan misalnya berbagai metode atau berbagai metode atau strategi pembelajaran yang berbeda. Bagaimana efeknya terhadap siswa, guru, dan hasil belajarnya, misalnya begitu. Nah, ini contoh masalah dalam bidang biologi molekuler misalnya. Misalnya nih, kita mau amplifikasi gen tertentu ya. Kita mau amplifikasi gen tertentu. Nah, maka permasalahan yang pertama kali kita identifikasi itu adalah desain primernya, ya kan? Bagaimana caranya kita akan mengamplifikasi gen tersebut? Maka kita harus mendesain primernya dulu.
Kemudian dari desain primer ini kita harus menguji kan dari primer-primer yang sudah kita desain mana yang akan menghasilkan amplikon yang terbaik gitu. Misalnya gen target kita panjangnya ini 1000 base pair. Nah, kita membuat beberapa macam desain. Nah, ternyata desain A itu hanya bisa mengamplifikasi sebanyak 500. Terus kemudian desain primer yang B bisa mengamplifikasi sebanyak 700. Desain primer yang C bisa mengamplifikasi sebanyak 800. Desain yang D bisa mengamplifikasi sebanyak 950. Nah, berarti kita cari desain primer yang bisa mengamplifikasi hampir seluruh target gen kita gitu. Jadi kita mencari desain yang D seperti itu. Ini contohnya dalam bidang biologi molekuler. Udah kelar nih masalah desain primer. Ya kita optimasi teknik. Optimasi teknik itu berarti kita mencoba bagaimana sih kalau misalnya kita coba desain primer ini dengan hasil ekstraksi DNA yang kita ekstraksi menggunakan kit dan yang kita ekstraksi secara manual misalnya dengan phenylchloroform gitu. Hasilnya seperti apa? Apakah sama? Apakah ada yang lebih baik? Ataukah yang pakai kit ini kemurniannya lebih tinggi misalnya? Atau yang pakai manual ini yield-nya atau konsentrasi DNA yang didapatkan itu ternyata lebih tinggi. Ini harus kita optimasi dulu. Jadi mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah, ini yang akan kita pilih gitu. Kemudian masalah optimasi PCR. Kita harus mencari dengan desain primer yang seperti ini, kemudian dengan teknik menggunakan kit misalnya, kondisi PCR-nya seperti apa sih? Misalnya, predenaturasinya pada suhu berapa, selama apa durasinya, kemudian denaturasinya, itu suhu berapa, selama apa, annealingnya untuk primer ini optimal pada suhu berapa sih, dan durasinya berapa lama, seperti itu. Jadi, merupakan masalah-masalah yang bisa kita explore dalam biologi molekuler. Ini salah satu contoh kecil saja, ada banyak sekali masalah yang bisa kita explore sebetulnya. Kemudian yang kedua dari komponen penelitian ada yang namanya teori ilmiah. Nah, penelitian ini kan dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Jadi kita tadi sudah mendapatkan masalah, kemudian kita ingin memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah menggunakan penelitian gitu. Jadi untuk memperoleh pengetahuan yang benar kita perlu melakukan penelitian. Nah, pengetahuan yang benar ini asalnya ini dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pengetahuan yang benar tentang suatu masalah ini asalnya dari fakta, konsep, generalisasi, dan juga teori. Nah, penelitian dan ilmuwan itu selalu bertolak dari teori, ya kan? Jadi kalau kita mau buat penelitian itu pasti ada yang namanya teori ilmiah. Jadi kita menggali apa sih yang sudah diketahui dari penelitian ini. Contohnya tadi penelitian tentang desain primer gitu. Penelitian tentang desain primer. Jadi kita mencari desain primer terbaik untuk amplifikasi gen target X misalnya. Nah, kita kan harus mencari teorinya. Teorinya contohnya, primer itu apa sih? Gitu. Primer itu apa? Terus cara atau mekanisme mekanisme annealing itu seperti apa dari primer tersebut? Bagaimana caranya primer tersebut menempel pada gen target kita? Itu kan merupakan teori. Yang teori-teori itu harus kita gali dulu sebelum kita melakukan penelitian. Artinya penelitian kita itu bertolak dari teori tersebut. Seperti itu. Ini maksudnya dari teori ilmiah. Nah, teori ilmiah yang biasanya dikemas di bab 2 ya, di kajian pustaka, itu biasanya memuat esensi hasil penelitian. Jadi biasanya kita akan menuliskan di situ, menuliskan pada naskah kita ini hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian kita itu hasilnya seperti apa. Lalu kita tekankan pada modifikasi penelitian yang akan kita lakukan. Jadi kan penelitian untuk S1, S2 itu kadang-kadang kan tidak ada novelty ya, artinya tidak ada kebaruan di situ. Beda sama penelitian dokter. Kalau penelitian dokter itu harus ada unsur kebaruan yang belum pernah diteliti gitu sama peneliti-peneliti yang lain. Jadi bisa mengembangkan teori baru. Tapi kalau S1, S2, terutama S1, ini biasanya hanya memodifikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kemudian dalam teori ilmiah itu atau dalam kajian pustaka ini juga akan memuat literatur atau pustaka ya.
Nah, teori ilmiah ini bisa disusun dengan kata-kata bebas, artinya dengan kata-kata kita sendiri, tapi tidak boleh mengurangi makna dari apa yang kita sampaikan gitu. Jadi memang kita kan tidak boleh mengutip secara langsung ya. Kalau kita mengutip secara langsung itu ada aturannya, misalnya dengan apa titik dua di apa namanya koma atas gitu loh, ada koma atasnya itu kutipan langsung, itu kita harus menggunakan kaidah tertentu untuk menuliskan supaya kita tahu bahwa kita mengutip secara langsung. Jadi kita tidak merubah apapun dari sumber aslinya, dari referensi yang kita baca kita tidak berubah. Tapi biasanya kalau teori ilmiah itu disusun dengan kata-kata kita sendiri tanpa mengurangi makna dari teori itu. Ini makanya yang dulu sering saya tekankan, apabila teman-teman menulis jangan di copy paste gitu, karena kalau di copy paste sekarang ini kan kita mau publikasi, kita mau skripsi itu ada uji plagiarisme gitu. Jadi kalau kita copy paste pasti akan ditemukan plagiasi. Nah, plagiasi ini ada minimalnya. Jadi misalnya, plagiasi di bawah 15% ini masih normal gitu. Tapi kalau plagiasi di atas 15% itu sudah disebut sebagai apa ya, kejahatan akademis gitu ya. Artinya nanti apa yang kita tulis itu tidak akan dipakai karena ini merupakan plagiasi, kita dianggap sebagai plagiat. Nah, plagiat ini merupakan apa ya, tindakan kriminal terburuk di dunia akademisi gitu. Sudah pernah kan ini dulu kejadian apa namanya, dosen di ITB dulu pernah, kemudian kemarin yang belum lama ini dosen di UGM ya, memuat artikelnya mahasiswa. Jadi artikel itu yang membuat mahasiswa, kemudian dosen tersebut mengupload atau apa ya, mengirimkan artikel tersebut ke media cetak. Saya lupa media cetaknya apa. Kemudian qadarullah dibaca oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tersebut merasa, loh, ini perasaan aku yang nulis gitu ya. Ini perasaan aku yang menulis, kok dimuat di koran tanpa ada namaku gitu. Artinya dosen tersebut kan mengambil karya ya, seperti itu. Jadi ada laporan, kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh komisi etik yang berakhir pada dosen tersebut harus mengundurkan diri sebagai dosen dan akademisi. Nah, ketika seorang akademisi ini sudah pernah terkena kasus plagiasi seperti itu kredibilitasnya hancur. Jadi sudah kredibilitasnya hancur, dia mau publikasi di mana-mana juga nggak bisa karena sudah ada track record bahwa dia pernah melakukan plagiasi seperti itu. Maka ini penting sekali kepada ini reminder untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman semua bahwa ketika menulis maka kita harus betul-betul memperhatikan apa yang kita tulis gitu, bahwa kita tidak boleh yang namanya mengcopy dan paste secara mentah gitu ya. Jadi harus kita olah dulu kata-katanya. Nah, teori ilmiah yang kita tuliskan dalam naskah penelitian itu juga harus relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Jangan kita mau penelitian desain primer, tapi teori ilmiah yang kita tuliskan dalam naskah itu mengenai diabetes mellitus, kan nggak nyambung. Jadinya teori ilmiahnya harus relevan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, landasan teori ini harus ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh. Jadi pada format-format penulisan tugas akhir yang tertentu ya, misalnya contohnya punya saya dulu waktu S1 itu kita harus menuliskan landasan teori. Jadi ada salah satu subbab dalam bab 1 yang menuliskan landasan teori. Yang mana landasan teori itu harus jelas ya, harus ditegakkan supaya penelitian kita mempunyai dasar. Kalau di prodi kayaknya belum ada untuk landasan teori, tapi biasanya akan dicari mungkin akan ditanyakan. Jadi kalau misalnya kita pendadaran atau seminar akan ditanyakan dasar teorimu mana gitu untuk melakukan penelitian ini, mana yang menjadi dasar teori teman-teman untuk melakukan penelitian ini, misalnya seperti itu. Nah, sekarang fungsi teori ilmiah. Fungsi teori ilmiah yang pertama adalah untuk eksplanasi. Eksplanasi ini adalah memperjelas atau mempertajam ruang lingkup yang akan diteliti. Kemudian ada juga fungsi teori ilmiah sebagai prediksi. Artinya
teori ilmiah ini digunakan untuk memandu dalam penyusunan hipotesis dan juga instrumen penelitian kita ini untuk prediksi. Kemudian ada juga untuk kontrol. Fungsi teori ilmiah untuk kontrol ini untuk mencandra hasil penelitian. Nah, biasanya kita akan sangat menekankan pada fungsi kontrol ini. Jadi, yang kadang-kadang miss, yang kadang-kadang terlupa oleh kita, ketika kita menuliskan teori ilmiah, itu di bab 2 ya, kemudian bab 3 ada metodologi, terus bab 4 ada hasil dan pembahasan. Nah, seharusnya pembahasan yang kita lakukan itu harus kembali lagi ke bab 2, ke teori ilmiah. Jadi hasil penelitian kita itu harus dicandra karena hasil penelitian itu kan mentah ya. Hasil penelitian itu data mentah gitu, jadi harus diinterpretasikan. Nah, basis atau dasar interpretasi itu adalah teori ilmiah yang mana ada di bab 2. Jadi seharusnya kalau kita kita sedang menyusun pembahasan itu harus diturunkan dari bab 2. Artinya jangan sampai kita memunculkan teori baru di bab 4 yang tidak ada di bab 2 gitu. Paham ya maksud saya ya? Jadi teori ilmiah ini yang digunakan sebagai dasar pencandraan atau interpretasi hasil penelitian kita. Jangan sampai di pembahasan muncul teori baru yang tidak ada di bab 2 gitu. Ini yang biasanya miss. Jadi ketika kita membahas, kita tidak menemukan hubungan antara bab 2 dengan pembahasan, bab 2 dengan bab 4 gitu. Jadinya padahal bab 2 dan bab 4 ini sangat erat kaitannya seperti itu. Jadi seharusnya ketika kita membahas data hasil penelitian kita, ini harus kembali ke teori di bab 2. Seperti itu. Kemudian ini fungsi lain dari teori ilmiah, ada fungsi kuantitatif, ada fungsi kuantitatif, ada fungsi kualitatif. Maksudnya begini, kalau teori ilmiah ini kita gunakan di penelitian kuantitatif, ini biasanya teori ini yang menjadi landasan kerangka penelitian kita atau menjadi framework penelitian kita. Jadi kalau untuk penelitian kuantitatif, ini teori ilmiah kita harus lengkap, komprehensif gitu ya, sebelum penelitian. Jadi ini harus dibahas secara komprehensif sebelum penelitian. Artinya sebelum kita mengambil data, maka teori-teori ini sudah harus matang seperti itu. Karena teori ini yang akan dijadikan kerangka penelitian kita, dijadikan framework. Beda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini berangkatnya dari lapangan, jadi kebalikan. Jadi ambil data dulu, kemudian interpretasi data dan seterusnya, baru kita mengembangkan teori. Jadi teori ini datangnya malah belakangan kalau untuk penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif ini berangkat dari data lapangan. Beda sama kita. Kalau kita ini berangkatnya dari teori dulu, kemudian kita eksperimen seperti itu ya kalau penelitian kuantitatif. Tapi kalau kualitatif tidak. Kualitatif teorinya dikembangkan belakangan. Dan teori itu akan berkembang berdasarkan hasil penelitian kita. Jadi berdasarkan data lapangan yang kita dapatkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada komponen penelitian ada yang namanya variabel. Apa yang disebut variabel? Nah, variabel ini merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Jadi biasanya variabel ini bisa dilihat dari judul penelitian kita. Dari judul aja kita bisa mengidentifikasi variabelnya, itu judul yang bagus. Jadi kita bisa mengidentifikasi variabelnya dan kita bahkan bisa mengidentifikasi jenis variabelnya. Ini variabel apa sih? Ini bisa kelihatan di judul. Nah, judul yang informatif itu sebenarnya harus bisa mengidentifikasi variabel-variabel tersebut. Nah, variabel juga bisa diartikan sebagai suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Nah, pengelompokan umum variabel ini ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas dan terikat. Variabel bebas ini biasa disebut sebagai variabel independen, variabel stimulus, variabel prediktor, atau variabel antecedent. Apa itu variabel bebas? Ini adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Jadi variabel bebas ini biasanya variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan variabel terikat.
Variabel bebas jadi bisa kita ubah-ubah ya sesuai dengan ketentuan dari si peneliti itu sendiri. Sedangkan kalau yang namanya variabel terikat atau disebut sebagai variabel dependent atau variabel output, variabel kriteria, variabel konsekuen, ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Kalau variabel bebas itu yang mempengaruhi, kalau variabel terikat itu yang dipengaruhi, gitu ya. Nah, variabel terikat ini seperti namanya terikat dengan variabel bebasnya. Jadi variabel terikat ini tidak bisa kita otak-atik. Variabel terikat ini yang akan kita jadikan patokan hasilnya, gitu ya. Jadi yang akan jadi data penelitian kita tuh ya variabel terikat ini. Nah, ini ya variabel terikat atau variabel dependen itu tidak dimanipulasi. Jadi yang kita lakukan adalah mengamati variasinya. Variasi ini kan timbul dari variabel bebas yang kita perlakukan tadi. Kalau misalnya variabel bebas kita itu adalah dosis ekstrak etanol daun pepaya misalnya pada kadar gula darah tikus putih gitu. Nah, kadar gula darah tikus putih itu merupakan variabel terikatnya yang akan berubah seiring dengan perubahan variabel dosis dosis merupakan variabel bebasnya seperti itu. Nah, variabel terikat ini juga merupakan kondisi ya yang akan kita jelaskan dalam penelitian. Nah, kalau variabel bebas itu jelas ya bisa dimanipulasi. Contohnya tadi misalnya kita mau penelitian tentang uji aktivitas ekstrak etanol dan pepaya terhadap kadar gula darah tikus putih, maka dosis ekstrak etanol itu merupakan variabel bebas. Yang mana variabel bebas ini kita manipulasi supaya kita mendapatkan variasi pada variabel terikatnya. Nah, ini contohnya. Misalnya kita ingin mengetahui khasiat tanaman herbal. Tanaman herbal tadi misalnya contohnya pepaya ya, tanaman herbal. Tanaman deh, bukan tanaman herbal. Misalnya di daun pepaya tadi, kita ingin mengetahui khasiat daun pepaya. Maka variabel bebas yang bisa kita eksplor itu adalah hal-hal ini. Contohnya ada strain tikusnya. Strain tikusnya mau pakai doli, mau pakai wistar, yang biasa kita pakai wistar ya. Kemudian ada gendernya. Apakah kita mau pakai tikus betina atau kita mau pakai tikus jantan. Kemudian dosis ini bisa kita manipulasi sedemikian rupa. Kemudian ada metode ekstraksinya, apakah pakai etanol, apakah pakai metanol, apakah pakai konsentrasi 90%, 80%, 70% dan sekitarnya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga frekuensi pemberiannya. Ini juga bisa kita jadikan variabel bebas. Banyak sekali yang bisa kita manipulasi dalam penelitian seperti ini, eksperimen yang soalnya. Ada juga variabel kontrol. Variabel kontrol atau variabel kendali ini adalah variabel yang harus dijaga supaya harus dijaga konsistensinya supaya penelitian kita menjadi akurat gitu ya. Kenapa harus dijaga konsistensinya? Supaya meminimalisir pengaruhnya terhadap unit percobaan. Ini contohnya, meminimalisir pengaruhnya terhadap unit percobaan. Nah, kalau penelitian seperti tadi, misalnya kita ingin mengetahui, sudah tahu ya judulnya misalnya, kita sudah mempunyai topik. Contohnya adalah uji aktivitas ekstrak etanol daun pepaya terhadap kadar gula darah tikus putih gitu misalnya. Maka yang harus kita kontrol itu adalah strain tikusnya contohnya. Strain tikusnya kita pakai wistar ya, wistar semua. Jangan satu kelompok pakai wistar, satu kelompok pakai doli. Seperti itu. Ini akan mengubah hasil penelitian gitu. Jadi yang ingin kita minimalisir ya variabel kontrol ini kan meminimalisir pengaruhnya terhadap penelitian kita. Jadi salah satu contohnya itu adalah strain. Kalau kita menggunakan dua strain yang berbeda, jadi ada strain doli dan strain wistar, ini nanti akan mempengaruhi hasil penelitian kita, akan mempengaruhi variabel terikat yang akan kita jadikan sebagai data gitu. Kenapa? Karena bisa jadi strain doli dan strain wistar itu memetabolisme kadar gula darah dengan mekanisme fisiologis yang berbeda. Sehingga ini akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin juga berpengaruh. Jangan sebagian kita pakai betina, sebagian pakai jantan. Karena kita tahu mekanisme fisiologis
jantan dan betina itu lain gitu ya. Jadi kita harus meminimalisir itu sehingga jenis kelamin harus kita samakan. Nah, ini variabel kontrol ini merupakan apa ya? Variabel-variabel yang harus kita samakan, yang harus kita homogenkan sedemikian rupa sehingga homogen sekali gitu. Jadi ini harus diminimalisir perbedaannya supaya tidak menjadi sumber galat atau sumber error pada penelitian kita. Yang lain ada suhu, temperatur, usia, dan seterusnya. Jangan sampai kita misalnya melakukan penelitian di 5 kelompok tikus. 3 kelompok pakai ASI, 3 kelompok enggak. Nah, kan beda nanti hasil hasil metabolisme kadar gula darahnya. Gitu ya. Jadi ini harus kita perhatikan. Nah, ini perubahan dari variabel kontrol ini akan sangat mempengaruhi hasil eksperimen. Makanya harus kita kontrol, harus kita kendalikan supaya meminimalisir pengaruh gitu. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap masalah yang sifatnya masih praduga gitu. Jadi hipotesis ini adalah kesimpulan sementara. Gitu. Kesimpulan sementara dari penelitian kita yang mana masih harus dibuktikan kebenarannya dengan penelitian. Karena hipotesis ini adalah asumsi gitu ya, berdasarkan teori-teori yang sudah kita sudah kita baca, yang sudah kita rangkum, yang kita jadikan landasan teori, maka kita bisa menarik hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah kesimpulan sementara itu tadi, yang mana hipotesis ini tidak ada landasan ilmiahnya gitu. Maka harus kita buktikan kebenaran dari hipotesis tersebut menggunakan penelitian. Nah, hipotesis yang sudah teruji dengan penelitian itu bisa menjadi teori gitu. Jadi awal mula munculnya teori itu berawal dari hipotesis dulu. Hipotesis kemudian kita uji kebenarannya, kita uji berkali-kali dengan metode yang berbeda, menghasilkan hasil yang sama. Itu akan dikembangkan menjadi teori. Nah, tapi tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Contohnya penelitian eksplorasi, penelitian deskriptif, ini tidak memerlukan hipotesis. Kalau penelitian eksplorasi yang sifatnya hanya mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi, maka ini tidak perlu hipotesis ya, beda dengan penelitian eksperimen. Kalau penelitian eksperimen kita memang perlu hipotesis. Kemudian penelitian deskriptif, penelitian yang memberikan gambaran, seperti tadi misalnya hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, seperti itu kan hanya ingin menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, itu tidak perlu hipotesis. Nah, tapi kalau kita ingin menjelaskan tadi saya bilang menggambarkan ya, kalau penelitian deskriptif ini kan menggambarkan hubungan antara dua variabel itu, ada nggak sih gitu hubungannya gitu, kita ingin menggambarkan. Tapi kalau kita ingin menjelaskan hubungan antar variabel, ini wajib punya hipotesis. Hubungan di sini yang dimaksud adalah perubahan dari variabel bebas apakah akan mempengaruhi variabel terikatnya, seperti itu. Jadi misalnya kita tadi ingin uji aktivitas ekstrak etanol terhadap kadar gula darah tikus mencit ya, kadar gula darah tikus putih. Nah, apakah dosis yang diberi, variabel bebasnya kan dosis ekstrak etanol, apakah dosis-dosis yang kita berikan itu ada dosis yang optimal sih yang bisa mempengaruhi kadar gula darah dari tikus putih? Nah, kalau yang seperti itu kita ingin menjelaskan hubungan antar variabel. Dengan dosis segini, itu ternyata tikus putih ini merespon dengan sangat baik, itu berbeda dengan dosis yang lebih kecil atau dosis yang lebih besar, seperti itu. Nah, kalau kita ingin menjelaskan hubungan yang seperti itu, kita ingin mencari beda nyatanya seperti itu, ini kita wajib punya hipotesis, yang mana hipotesis itu nanti harus kita uji. Kemudian ada yang namanya populasi dan sampel. Nah, yang dimaksud dengan populasi ini adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian. Nah, populasi ini dapat berupa orang, benda, atau suatu hal yang di dalamnya dapat diperoleh dan atau dapat memberikan informasi atau data penelitian. Jadi populasi ini adalah keseluruhan dari objek yang ingin kita teliti. Seperti itu. Nah, kalau sampel ini adalah sebagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Ini saya beri contoh. Jadi misalnya saya ingin melakukan penelitian tentang hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah pasien diabetes mellitus di Yogyakarta gitu.
Populasi saya adalah semua pasien diabetes mellitus di Yogyakarta. Itu populasi saya. Permasalahannya, kalau kita ingin melakukan penelitian, kita nggak bisa melakukan penelitian di seluruh populasi, karena penelitian yang seperti itu akan sangat memakan waktu dan biaya dan juga tenaga gitu ya. Maka kita harus mengambil sampel, yang mana sampel itu harus representatif dari populasi yang diwakilinya. Jadi sampel itu kan perwakilan. Sampel itu kan perwakilan dari populasi. Nah, sampel itu harus bisa menggambarkan keadaan seluruh populasi. Jangan sampai kita hanya jangan sampai kita hanya mengambil sampel-sampel yang tidak mewakili populasi. Penting sekali ini mengenai sampel, maka ada teknik tertentu untuk pengambilan sampel supaya nanti bisa representatif gitu. Kenapa ini sangat penting? Kenapa sangat krusial di bagian sampel ini? Karena nanti penelitian kita itu kan akan dilakukan pada sampel ini, tidak dilakukan pada populasi, gitu ya. Penelitian kita itu subjeknya adalah sampel ini. Nah, nanti hasil kesimpulan kita itu akan berdasar pada data yang kita peroleh dari sampel ini, gitu, tidak dari populasi. Maka sampel ini harus bisa mengakomodir seluruh populasi yang diwakilinya, supaya nanti kesimpulan yang kita dapatkan itu tidak meleset. Kesimpulan yang kita dapatkan itu harus kesimpulan mengenai populasinya, bukan kesimpulan mengenai sampel. Semoga bisa dimengerti ya. Kesimpulan yang kita dapatkan dari penelitian kita itu adalah kesimpulan mengenai populasinya, bukan kesimpulan sampel. Jadi hasil penelitian kita atau kesimpulan yang kita dapatkan itu harus bisa digeneralisir untuk populasinya. Kalau tidak bisa, itu berarti teknik sampling kita tidak baik. Maka karena segitu pentingnya sampel untuk penelitian kita, karena harus bisa mewakili populasi, yang mana nanti berarti hasil atau kesimpulan yang kita dapatkan itu juga harus bisa mewakili populasi, maka harus ada teknik untuk melakukan sampling atau pengambilan sampel. Nggak bisa kita sembarangan untuk teknik sampling seperti itu. Nah, nanti teknik sampling dengan detail akan dibahas di pertemuan yang setelah UTS ya, dengan penurun. Ini ya, tadi yang saya sebutkan kenapa harus diambil sampel, karena kita, yang namanya penelitian itu selalu terbatas pada 3 hal ini. Ada dana, waktu, tenaga. Jadi ini yang harus kita perhatikan ketika mengambil sampel penelitian. Ketika kita melakukan penelitian, hal-hal ini harus dipertimbangkan seperti itu. Iya, tadi sampel harus representatif, artinya harus mewakili seluruh populasinya. Jangan sampai sampel kita tidak mewakili seluruh populasi. Sehingga nanti kalau kita ingin mendapatkan sampel yang representatif, maka harus ada teknik samplingnya. Saya kasih contoh deh. Misalnya saya kemarin penelitian identifikasi DNA babi pada bakso sapi yang dijual di pinggir jalan. Misalnya saya ingin melakukan penelitian itu di Kebumen waktu itu ya, yang kemarin untuk PKM. Nah, Kebumen itu kan luas ya, Kebumen itu luas. Jangan sampai saya hanya mengambil sampel di alun-alun Kebumen, itu nggak akan mewakili Kebumen gitu. Bisa dimengerti ya. Kalau saya mengambil sampel tukang bakso atau warung bakso yang hanya ada di alun-alun Kebumen, itu tidak akan mewakili Kebumen. Jadi meleset antara judul yang saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin mengidentifikasi DNA babi pada bakso yang dijual di warung-warung di kota Kebumen, tapi saya hanya mengambil sampel di alun-alunnya saja. Nah, itu tidak representatif. Maka kita harus menggunakan teknik yang digunakan kemarin adalah stratified random sampling gitu. Jadi kita menggunakan strata atau kita menggunakan random sampling secara berlapis seperti itu. Itu merupakan salah satu teknik sampling untuk mengusahakan ya, untuk sebagai upaya kita supaya sampel yang kita dapatkan itu representatif atau mewakili seluruh populasi yang ingin kita teliti. Nah, teknik sampling ini apa? Teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel pada populasi. Ini harus representatif. Kemudian teknik sampling ini dibagi menjadi dua dua kelompok besar. Ya, nanti selanjutnya saya menurut saja ya, ini hanya gambaran saja. Jadi ada yang namanya probability sampling, ada
probability sampling. Yang mana probability sampling ini setiap anggota populasi itu mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Kalau probability sampling ini berarti peluang setiap anggota populasi itu sama untuk dijadikan sampel penelitian. Ini contohnya seperti tadi ada random sampling, stratified random sampling, seperti itu. Itu peluang setiap anggota populasi itu sama, karena kita biasanya pakai lotre, pakai kocokan gitu. Jadi kita harus mendata dulu, mendata sampel-sampel kita itu ada di mana aja, terus kita kocok, kita lotre. Nah, ini peluang sama bagi tiap anggota populasi. Kemudian kalau non-probability sampling, ini peluangnya nggak sama. Berarti kita sudah punya kriteria untuk sampel yang akan kita jadikan, untuk apa namanya, kita sudah punya kriteria individu atau benda atau orang yang akan kita gunakan sebagai sampel pada penelitian kita. Ini salah satu contohnya adalah purposive sampling. Nanti saya kasih contoh. Jadi misalnya, jadi kita melakukan sebelumnya ya untuk PKM saya ingin menguji apakah ada warung bakso yang menjual bakso dengan campuran daging babi di Kota Kebumen. Nah, maka saya akan mendata ada berapa kecamatan, ada berapa daerah gitu di Kota Kebumen. Biasanya akan saya bagi 4 gitu. Jadi ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran, kemudian nanti akan kita lihat apakah di masing-masing kuadran itu ada warung bakso. Berapa jumlahnya nih warung baksonya ini? Gitu. Nah, jumlah warung bakso itu kemudian kita buat lotre. Nah, lotre ini kemudian kita lotre gitu. Jadi kuadran 1 tergantung nih sampel. Kita butuh berapa sampel? Misalnya saya butuh 20 sampel bakso. Berarti yang saya ambil dari 20 warung. Kita butuh 20 warung karena saya punya 4 kuadran, maka masing-masing kuadran ada 5 warung bakso. Nah, ternyata tiap kuadran itu ada 30 warung bakso. Ya udah saya lotre. Masing-masing kuadran itu saya lotre. Dari 30 warung bakso mana yang akan saya jadikan sampel itu saya lotre, kayak lotre arisan gitu. Jadi ada nanti keluar 5 warung, ya itu yang akan saya jadikan sampel. Di kuadran ya 3 kuadran lain juga akan saya perlakukan yang sama. Jadi nanti akan mendapatkan 20 sampel bakso dari 20 warung yang berbeda. Ini contohnya probability sampling, yaitu bahwa setiap anggota populasi ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel penelitian kita. Kemudian ada non-probability sampling, peluangnya tidak sama. Nah, ini contohnya penelitian yang sedang dilakukan sekarang. Penelitian yang sedang kami lakukan sekarang ini adalah identifikasi DNA babi pada penggilingan daging di Kota Yogyakarta. Nah, permasalahannya tidak semua pasar di Kota Yogyakarta. Identifikasi DNA babi di penggilingan daging di pasar Kota Yogyakarta, intinya seperti itu. Nah, permasalahannya adalah tidak semua pasar tradisional di Kota Jogja itu mempunyai penggilingan daging. Maka kami harus mengidentifikasi dulu mana saja sih pasar di Yogyakarta yang punya penggilingan daging gitu. Ternyata ditemukan 2, ada pasar Patok dan pasar Keranggan itu punya penggilingan daging. Jadi kita melakukan penelitian di sana, di kedua pasar itu. Itu namanya purposive sampling karena kita sudah memiliki kriteria, yaitu kriteria pasar yang akan kita jadikan sampel, yang akan kita ambil sampel itu adalah pasar yang punya penggilingan daging, sehingga kita tidak mengambil sampel di pasar yang lain. Oke, itu contoh kecil saja pada teknik sampling. Teknik sampling ini akan masuk dalam metodologi penelitian ya, akan masuk di bab 3, yang mana ini nanti akan dikorek-korek biasanya bagaimana teknik samplingnya. Karena segitu pentingnya teknik sampling ini terhadap penelitian yang akan kita lakukan. Kalau teknik samplingnya tidak betul, maka hasil yang kita lakukan, hasil penelitian atau data yang kita dapatkan itu akan mentah. Mentah itu artinya nggak bisa dipakai karena teknik samplingnya udah keliru. Mau dapat data sebagus apapun dibilang signifikan, mau apa, nggak ada artinya kalau teknik samplingnya tidak benar. Seperti itu. Nah, komponen yang terakhir yang akan kita bahas adalah data. Data ini
ada yang namanya data, ada yang namanya informasi. Sekilas ini mirip ya, tapi ini nggak sama. Data ini merupakan bahan baku untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian kita. Jadi kalau teman-teman melakukan pengukuran, teman-teman melakukan penelitian tentang pertumbuhan tanaman, misalnya dikasih pupuk tertentu atau dikasih POC deh, dikasih POC, bahan baku dari POC-nya kita pakai buah gitu misalnya, atau buah tertentu, atau ya sembarang buah, terserah, pokoknya kita pakai POC untuk mengetahui pertumbuhan tanaman. Nah, teman-teman akan melakukan pengukuran tanaman ya, katakanlah kalian pakai tanaman tomat, kalian akan melakukan pengukuran tanaman tomat gitu kan ya. Pengukuran itu dimana dilakukan misalnya 2 hari sekali. Nah, nanti kan teman-teman punya worksheet tuh, punya apa ya, tabel-tabel yang isinya data mentah, yaitu hari ini panjangnya segini, panjang daunnya segini, jumlah daunnya segini, diameter batangnya segini. Nah, itu kan merupakan data. Ini merupakan bahan baku atau data teman-teman semuanya, mentah. Nah, kalau informasi apa? Informasi ini adalah hasil pengolahan ataupun pemrosesan data. Jadi informasi ini merupakan hasil pengolahan dari data. Data kalau sudah diolah, maka akan menjadi informasi. Kalau nanti pembaca cuma dikasih data aja, bayangin. Kalian melakukan penelitian, kemudian hanya menuliskan data mentahnya aja. Pembaca bisa paham nggak penelitian kali ini? Jadi apa nih kesimpulannya gitu? Kan nggak paham. Karena tidak ada informasinya pada data ini. Karena data ini harus diinterpretasikan dulu, harus dianalisis dulu, harus diolah dulu, harus diinterpretasikan dulu, maka bisa menjadi informasi yang bisa dimengerti oleh pembaca gitu. Kalau hanya data mentah yang teman-teman sajikan di naskah skripsi, yo untuk apa gitu? Data mentah seperti ini tidak bisa dipakai, harus diolah dulu, gitu ya. Nah, data ini kalau berdasarkan sumber, data ini bisa dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan sumber dan sifat. Ya, data ini bisa kita klasifikasikan berdasarkan sumber dan sifat. Kalau berdasarkan sumber, maka ada yang namanya data primer dan ada yang namanya data sekunder. Kalau berdasarkan sifat, maka ada yang namanya data kualitatif dan juga ada yang namanya data kuantitatif, di mana data kualitatif dan kuantitatif ini di mana data kuantitatif ini bisa dibedakan lagi gitu, menjadi data diskrit, data kontinu, data nominal, data ordinal, dan juga data interval dan rasio. Banyak sekali jenis data ya. Jadi saya ulang lagi, data ada yang pengklasifikasian data itu bisa dilihat berdasarkan sumber dan juga berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sumber, maka ada yang namanya data primer, ada yang namanya data sekunder. Kalau berdasarkan sifat, ada yang namanya data kualitatif, ada yang namanya data kuantitatif. Kalau data kuantitatif, ini bisa dibedakan menjadi 6 jenis data lagi. Ada yang namanya data diskrit, data kontinum, data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, yang pertama, data berdasarkan sumber. Ada data primer, ada data sekunder. Kita lihat data primer. Data primer ini dikumpulkan langsung dari sumber datanya. Data primer ini didapatkan langsung dari sumber data. Data primer ini merupakan data asli, data baru, data yang up to date, karena kita dapatkan dari sumber datanya langsung. Berarti pas penelitian itu ya kita ambil datanya saat itu. Jadi data yang kita dapatkan itu sifatnya up to date atau terbaru. Nah, data primer ini biasanya kita dapatkan berdasarkan hasil-hasil observasi, wawancara, diskusi, dan kuesioner secara langsung. Nah, observasi, wawancara, diskusi, kuesioner ini merupakan metode pengumpulan data yang langsung dari sumber datanya, gitu, langsung dari individu atau responden penelitian kita. Kalau data sekunder ini dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Jadi biasanya kalau kita yang namanya mau penelitian, kita studi literatur. Studi literatur itu isinya apa ya? Ada data ya banyak. Misalnya hasil penelitian sebelumnya di kota lain itu apa namanya? Contohnya misalnya tadi soal
bakso ya. Ternyata di Kota Salatiga itu sudah pernah ditemukan satu warung bakso yang ternyata menjajakan oplosan antara daging sapi dengan daging babi seperti itu. Itu merupakan data sekunder karena data itu kita dapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan. Artinya data itu dari sumber yang telah ada. Itu namanya data sekunder. Jadi penelitiannya dapatnya second hand. Ya, second hand. Penelitiannya second. Kalau data primer ini first hand karena kita mendapatkan langsung. Kalau data sekunder ini peneliti kita ini sedang mencari literatur, kita jadi second hand. Nah, ini contohnya ada misalnya data-data kita dapatkan dari Badan Pusat Statistik, dari BPS, kemudian dari buku, kemudian laporan dari artikel-artikel ilmiah, itu kita mendapatkan data sekunder karena ini merupakan data yang sudah ada. Jadi kita dapat second hand. Kemudian tadi dari sifat ada yang dinamakan data kualitatif, ada yang dinamakan data kuantitatif. Data kualitatif itu biasanya berbentuk kata-kata, bukan angka. Kalau kualitatif itu datanya berbentuk kata-kata, bukan angka. Cara mendapatkan data kualitatif itu ada wawancara, kemudian analisis dokumen, diskusi, observasi. Bentuk lain dari data kualitatif itu bisa berupa gambar dan video. Beda sama data kuantitatif, namanya aja kuantitatif, maka datanya berbentuk angka. Kemudian, karena data berbentuk angka, maka pengolahannya bisa dilakukan secara matematis atau bisa diolah secara statistik. Gitu. Nah, data kuantitatif tadi bisa dibedakan menjadi 4 ya. Dibedakan menjadi 6. Ada data diskrit, ada data kontinum. Data diskrit ini adalah data yang bentuknya bilangan. Contoh, misalnya jumlah laki-laki di SD YYY ini sebanyak 67 orang. Jumlah penduduk di kabupaten ini sebanyak 246.000 sekian orang. Kata sebanyak ini kan membilang. Jadi data ini didapatkan dari membilang. Karena kita membilang sebanyak 67, membilang 246.000 sekian, maka ini disebut data diskrit. Kalau data kontinum, ini berbentuk bilangan, tapi kita dapatkan dari hasil pengukuran. Ini harus dipahami. Jadi datanya memang berbentuk bilangan, tapi kita dapatkan karena hasil pengukuran. Contoh, tinggi badan Budi adalah 150,5 cm. Ini merupakan bilangan, tetapi kita dapatkan dari mengukur. Kita pakai jadi namanya apa ya? Statur. Nah, kita pakai statur. Pakai statur kita dapatkan tinggi badan Budi 150. Kita mengukur suhu udara. Suhu udara 24 derajat. Kita pakai termometer. Nah, ini merupakan bilangan, tapi kita dapatkan dari hasil pengukuran. Maka ini disebut data kontinum. Kemudian ada yang namanya data nominal. Data nominal ini merupakan data kategori. Data kategori itu bagaimana? Ini adalah data yang kita dapatkan dari hasil pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Dan data nominal ini biasanya menunjukkan perbedaan secara kualitatif saja, karena perbedaannya berdasarkan kategori ini tadi. Jadi tidak berdasarkan pengukuran seperti itu. Kemudian pada data nominal itu biasanya memang nanti ada angka, tapi angkanya tidak bermakna secara matematis. Jadi angka ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini dari kategori pertama, terus objek ini dari kategori kedua, seperti itu. Jadi hanya sebagai simbol saja. Contohnya, contoh data kategori ya. Ini ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu terdiri dari 2 kategori, yaitu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam SPSS, maka laki-laki dan perempuan ini akan kita beri simbol. Angka 1 laki-laki, angka 2 perempuan, atau dibalik, nggak masalah. Laki-laki angka 2, perempuan angka 1, nggak masalah. Laki-laki misalnya ya, dalam contoh ini laki-laki angka 1, perempuan angka 2. Angka 1 dan angka 2 ini tidak ada makna matematisnya. Tidak ada makna matematisnya. Artinya apa? Angka 1 dan angka 2 ini tidak bisa dioperasikan secara matematis. Tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi, nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi. Nggak bisa perempuan dibagi laki-laki. Angka 2 dibagi angka 1. Nggak bisa. Nggak ada artinya. Nggak bisa laki-laki dibagi perempuan. Angka 1 dibagi angka 2. Nggak ada artinya. Maka angka ini sifatnya hanya sebagai simbol.
karena tidak bisa dioperasikan secara matematis. Kemudian ada yang namanya data ordinal. Data ordinal ini adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang sudah disusun secara berjenjang menurut besarannya. Jadi sudah diurutkan gitu ya. Contohnya gini. Kita mau objek kita adalah strata pendidikan. Strata pendidikan kita ambil dari TK sampai sarjana, ada 6. Diambil dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar, atau dari yang paling besar dari yang paling kecil, nggak masalah. Misalnya sarjana ditaruh paling atas, terus nanti taman kanak-kanak ditaruh paling bawah angka 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini juga merupakan simbol. Ini nggak ada artinya, karena angka-angka ini tidak mempunyai makna secara matematis karena tidak bisa dioperasikan secara matematika. Nggak bisa kita misalnya taman kanak-kanak ditambah sekolah menengah pertama itu menjadi sekolah menengah atas. Nggak bisa kan? 1 tambah 3 sama dengan 4. Padahal angka 1 ini mewakili taman kanak-kanak, angka 3 mewakili SMP, angka 4 mewakili SMA. Tapi nggak bisa kita tambahkan. TK ditambah SMP menjadi SMA. Nggak bisa kan? Nggak masuk akal. Maka angka-angka ini hanya merupakan simbol, bukan merupakan angka dalam arti sesungguhnya. Gitu. Nah, ini contoh tadi ya. SD memiliki tingkatan lebih tinggi daripada TK. SD memiliki tingkatan lebih tinggi daripada TK ya. Tapi nggak bisa dijumlahkan. Jadi misalnya SD ditambahkan SMP, SD di nomor 2 ditambahkan SMP nomor 3 menjadi diploma. Nggak bisa. Jadi ini juga angka di sini berupa simbol saja. Tidak ada makna matematikanya. Contoh yang lain yaitu ranking kelas. Kelasnya jumlahnya 140. Kelasnya jumlahnya 40. Jadi karena dulu ya, kalau dulu ada ranking 1 sampai 40. Kalau kita tambahkan misalnya, ranking 1 tuh Budi, ranking 1 Budi, terus ranking 39 itu Anis, ranking 40 itu Tita misalnya. Nah, Anis ditambah Tita itu menjadi Budi. Kan nggak bisa, ya nggak? Ranking 39 ditambah, salah. Maaf, hitung-hitungannya lupa. Misalnya, Budi ditambah Anis menjadi Tita. Kan nggak masuk akal ya? Budi ranking 1, kemudian Tita ranking 39, terus kalau ditambahkan menjadi Tita. Menjadi Tita kan nggak masuk akal. Budi ditambah Anis menjadi Tita. Nggak masuk akal. Ini juga merupakan data ordinal. Kemudian ada data interval. Data interval ini data yang didapatkan dari hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu. Nah, data interval ini memiliki rentang atau sifat kesamaan jarak antar data. Jadi ini dapat dilakukan operasi matematika karena punya rentang atau kesamaan jarak antar data. Contohnya pada suhu ya, suhu ruangan. Antara 0 sampai 10 derajat itu ukurannya sama dengan 10 sampai 20 derajat. Ya, jadi ada 10 skala. Dari 0 sampai 10 derajat itu ada 10 skala, dari 10 sampai 20 derajat itu ada 10 skala. Maka operasi matematika bisa dilakukan. Jadi 10 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 20 derajat. Bisa dilakukan ya, karena intervalnya sama. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa benda bersuhu 0 derajat itu tidak memiliki suhu. Jadi nggak punya nilai 0 yang mutlak. Kalau data interval itu tidak punya nilai 0 absolut, tidak punya nilai 0 mutlak. Nilai 0 pada suhu ini tidak berarti bahwa benda yang diukur tersebut tidak memiliki suhu. Karena ketika nanti diukur dengan termometer Fahrenheit-nya menunjukkan angka 320 derajat Fahrenheit. Artinya 0-nya derajat Celcius ini bukan 0 absolut. Ini 0 pada Celcius saja. Kalau pada Fahrenheit nyatanya nggak 0. Pada Fahrenheit ini 320 derajat. Bisa dimengerti ya, tidak ada angka 0 absolut. Karena angka 0-nya 0 derajat Celcius ini bukan berarti bahwa benda yang kita ukur suhunya yang 0 derajat ini berarti tidak memiliki suhu. Tidak, karena diukur dengan termometer jenis lain, yaitu termometer Fahrenheit, ternyata didapatkan suhu 320 derajat. Jadi 320 derajat Fahrenheit sama dengan 0 derajat Celcius.
Berarti nggak ada nilai 0 mutlak, tidak ada nilai 0 absolut. Nah, nanti kita bedakan dengan data rasio. Yang mana data rasio ini merupakan data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, ordinal, interval. Semuanya terkumpul dalam data rasio. Data rasio inilah yang biasa kita gunakan untuk penelitian eksperimen. Nah, pada data rasio ini berbentuk angka, tapi dalam arti sesungguhnya. Jadi dapat diterapkan semua bentuk operasi matematika karena mempunyai titik nol absolut. Ini yang perlu ditekankan. Ini data rasio adalah data berbentuk angka dalam arti sesungguhnya karena bisa dioperasikan semua jenis operasi matematika karena mempunyai titik nol absolut. Contohnya. Nah, contohnya kita mengukur panjang suatu benda ya. Kita mengukur panjang meja. Itu dalam ukuran meter. Kalau kita mengukur panjang suatu benda yang dinyatakan dalam ukuran meter, ini merupakan data rasio. Kenapa? Karena benda yang panjangnya 1 meter berbeda secara nyata dengan benda yang panjangnya 2 meter, sehingga bisa dibuat kategori benda yang berukuran 1 meter dan 2 meter. Kita ingat-ingat lagi, pengkategorian tadi ini merupakan sifat data nominal, karena data nominal ini berdasarkan pengkategorian objek penelitian kita. Jadi kalau kita mengukur benda, ada yang panjangnya 1 meter, ada yang panjangnya 2 meter, maka kita bisa mengelompokkan. Oh, ini kelompok A ini yang panjangnya 1 meter, kelompok B yang panjangnya 2 meter. Jadi sifat data nominal ada pada data rasio. Selanjutnya, ukuran panjang benda dapat diurutkan mulai dari yang terpanjang sampai yang terpendek. Ini merupakan sifat data ordinal. Sifat data ordinal tadi mengurutkan ya. Ingat yang jenjang sekolah tadi ya. Ini sifat data ordinal. Kita bisa mengurutkan dari yang ukuran 1 meter sampai ukuran 2 meter. Kemudian yang ketiga, mohon maaf alarmnya bunyi, saya matikan dulu. Kemudian kita lanjutkan ya. Kemudian ada perbedaan antara benda yang panjangnya 1 meter dengan benda yang panjangnya 2 meter. Nah, perbedaan ini sama. Jadi antara benda yang panjangnya 1 meter dengan benda yang panjangnya 2 meter itu memiliki jarak yang sama dengan perbedaan antara benda yang panjangnya 2 meter dengan benda yang panjangnya 3 meter. Jaraknya sama-sama 1 meter. Dari 1 ke 2 sama 2 ke 3, itu jaraknya 1 meter. Maka ini merupakan sifat data interval. Gitu ya, sifat data interval juga ada pada data rasio. Nah, kelebihan sifat yang dimiliki data rasio ini ditunjukkan dari dua hal. Yang pertama adalah adanya angka 0 meter, yang mana berarti menunjukkan nilai mutlak bahwa tidak ada benda yang diukur. Kalau benda yang diukur panjangnya 0 meter, berarti nggak ada benda yang diukur, gitu ya. Jadi ada nilai mutlak gitu. Kemudian yang kedua, benda yang panjangnya 2 meter itu 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan benda yang panjangnya 1 meter. Jadi ada pengoperasian pengkalian, operasi matematika yang dikali. Benda yang panjangnya 2 meter itu 2 kalinya benda yang panjangnya 1 meter. Ini sifat ini menunjukkan bahwa pada data rasio ini berlaku semua operasi matematika. Kedua hal ini yang nilai absolut, nilai nol mutlak dan juga operasi pengkalian ini tidak bisa dilakukan pada jenis data nominal, ordinal maupun interval. Kita kembali lagi. Contoh data contoh data mana ya yang bisa kita contohkan. Misalnya contoh data interval. Salah satu contoh data interval itu ada IPK. IPK itu juga merupakan interval. Nah, pada IPK itu bisa dilakukan operasi karena intervalnya sama ya. Jadi bisa dilakukan operasi matematika berupa tambah dan kurang. Tapi tidak bisa bagi, karena bagi itu tidak bermakna di situ. Misalnya, ada mahasiswa IPK-nya 2, sama ada mahasiswa IPK-nya 4.
misalnya IPK-nya yang 2 ini mahasiswa namanya A ya, kemudian yang IPK-nya 4 mahasiswa namanya D. Apakah dua mahasiswa A itu sama dengan satu mahasiswa D dalam artian intelektualitas atau dalam artian kepintaran? Kan tidak. Apakah 2 kali mahasiswa A itu sama dengan mahasiswa B dalam ukuran kepintaran? Kan tidak bisa kita perlakukan seperti itu ya. IPK tidak bisa kita perlakukan seperti itu. Maka itu disebut sebagai data interval. Berbeda dengan data rasio tadi contohnya, bahwa benda yang panjangnya 2 meter ini 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan benda yang panjangnya 1 meter. Jadi bisa dikalikan secara sempurna seperti itu. Tidak seperti IPK, tidak seperti IQ. Apakah orang yang IQ-nya 50 itu sama dengan orang yang IQ 50 dengan orang yang IQ 150, itu berarti bahwa 3 orang dengan IQ 50 itu sama dengan 1 orang yang IQ 150, kan tidak seperti itu maknanya gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Itu perbedaannya data rasio dengan data interval, ordinal dan nominal. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.